Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan tentang pengajaran metode Ya Waladi ini, mari kita baca Fatihah dulu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah pahala Fatihahnya kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh musannif kitab, juga kepada guru-guru kita semua dan orang tua kita. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bisa barokah dan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, perlu saya sampaikan kepada ikhwan semua yang betul-betul ingin mempelajari baca kitab, maka mohon panduan dari saya betul-betul diikuti. Mohon panduan dari saya betul-betul diikuti, karena jika panduan ini tidak diikuti, maka saya tidak bisa menjamin metode apapun itu. Kalau panduannya tidak diikuti, maka saya menjamin tidak akan bisa. Untuk pertama, dalam belajar baca kitab itu ada 3 pondasi. Ada 3 pondasi, yang mana 3 pondasi ini perlu betul-betul melekat di otak. 3 pondasi ini. Jika 3 pondasi ini belum tercapai, maka sulit bagi siapapun untuk mempelajari baca kitab. Jadi 3 pondasi ini merupakan 3 hal yang betul-betul wajib melekat di otak ikhwan semua. Kenapa? Karena jika 3 pondasi ini betul-betul melekat, maka untuk selanjutnya ilmu nahwu dan ilmu shorof sekaligus praktek baca kitabnya itu sangat mudah antum dapatkan jika 3 pondasi ini betul-betul diikuti dengan baik dan benar. Jika tidak diikuti 3 pondasi ini, maka saya tidak menjamin antum semua akan bisa. Memang 3 pondasi ini sulit dan berat. Hanya kalau 3 pondasi ini sudah antum dapatkan, maka mempelajari ilmu nahwu selanjutnya di metode Ya Waladi akan sangat mudah antum dapatkan. Apa 3 pondasi itu? Yang pertama adalah ini, yang pertama, terbiasa membaca kitab. Di dalam materi metode Ya Waladi yang sudah antum beli, itu ada materi praktek membaca kitab kuning. Di sana sudah ada materinya. Ada pertama materi kitab takrib berharkat, yang kedua kitab takrib yang tidak berharkat, dan yang ketiga sama dengan yang kedua, yaitu kitab takrib yang tidak berharkat. Kenapa kok ada kitab takrib yang berharkat di dalam buku itu, buku metode praktek itu, praktek membaca kitab kuning itu? Karena di sana para murid semuanya atau pelajar semuanya diharapkan sudah terbiasa memperlancar lesannya membaca kitab kuning, meskipun itu berharkat. Itu tujuannya untuk membiasakan diri. Jadi di sana antum lihat di kitab metode praktek membaca kitab kuning ada matan takrib, materi praktik yang sudah berharkat. Itu antum baca sampai lancar. Itu ada harkatnya di sana. Itu tujuannya untuk terbiasa membaca kitab. Karena tanpa kebiasaan, maka mempelajari nahwu shorof itu sangat sulit. Kalau langsung mempelajari kepada nahwu shorofnya, maka sangat sulit. Maka pondasi yang pertama, antum semua harus terbiasa membaca kitab. Yang kedua, pondasi kedua adalah pondasi kedua adalah hafal shorof atau tasrifan. Ini berat. Di metode Ya Waladi yang antum sudah dapatkan, itu ada buku tersendiri
Anakku Pintar Sorof. Di sana sudah kami susun sesederhana mungkin. Antum bisa menghafalkannya di buku itu. Adapun lagunya ada di channel kami yang sudah antum subscribe itu, atau di materi pelatihan untuk guru itu juga ada di sana untuk lagu-lagunya. Pondasi kedua ini harus hafal memang. Kalau hanya bisa tidak menjamin. Memang harus hafal. Lagunya bagaimana? Antum bisa dilihat di link yang sudah kami berikan waktu antum mendaftar itu. Jadi sorob itu baik yang 3 huruf fa'ala yaf'ulu fa'lan, baik yang 4 huruf af'ala yuf'ilu, atau yang sampai ke 6 huruf istaf'ala yastaf'ilu, baik tasrif atau urutan ke pinggir istaf'ala yastafilu istif'alan wa mustaf'alan fa huwa mustaf'ilun, atau yang ke bawah fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Di dalam buku sorob itu sudah lengkap. Antum harus hafal dari depan sampai belakang. Dan di bagian akhir juga ada tasrifannya domir, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antum antum anti antum antunah. Di belakang juga sudah ada, itu pun harus hafal. Kalau tidak hafal maka tidak bisa dilanjutkan ke metode berikutnya. Tugas antum cuma menghafal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'al yufa'ilu fa'il fa'al yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun mufa'alun. Semuanya yang saya sebutkan di dalam kitab Anakku Pintar Sorof itu harus antum hafal. Jika tidak antum hafal, maka kami tidak bisa memberikan ilmu nahwu dan ilmu baca kitab kepada antum sekalian. Karena itu merupakan pondasi awal. Jadi yang pertama terbiasa membaca kitab. Yang ada di materi praktek membaca kitab kuning yang berharkat itu antum biasakan. Dan yang nomor 2, antum harus hafal sorof. Tadi kan saya menjelaskan ada 3 pondasi. Namun pondasi ketiga ini antum bisa lakukan, antum bisa praktekkan ketika pondasi 1 dan pondasi 2 sudah antum kuasai, sudah terbiasa membaca kitab, dan yang nomor 2 sorof atau tasrifannya sudah antum hafal. Sehingga nanti sebelum melangkah ke pondasi ketiga, kami perlu mengetes antum semua. Lewat video call untuk mengetes membaca. Tadi kan di praktek itu kan ada yang berharkat, ada yang tidak berharkat. Nanti antum membaca yang tidak berharkat, kitab takrib yang ada di buku praktek. Sudah terbiasa apa tidak lesan antum membaca kitab yang tidak berharkat? Untuk persiapannya kan yang berharkat. Nah, nanti ketika tes ke saya itu membaca yang tidak berharkat. Jadi nanti akan video call dengan saya, sudah lancarkah membaca kitab takrib yang tidak berharkat? Ada yang berharkat itu untuk persiapan antum. Nah, ketika itu lulus, antum ternyata oleh saya dinyatakan lancar membaca itu, maka akan pindah kepada tes kedua. Saya akan mengetes antum tentang sorof atau hafalan tasrifannya. Sudah bisa menasrif dengan lagu-lagunya apa tidak? Sudah bisa istakhroja yastakhriju istikhrojan apa tidak? Atau tasrifan ke bawahnya istakhroja istakhroja istakhroju. Itu sudah hafal apa tidak? Kalau kedua ini sudah antum kuasai, maka bisa pindah kepada pondasi ketiga. Apa pondasi ketiga itu? Namun saya ulangi lagi, pondasi ketiga ini khusus untuk yang sudah melalui atau melewati pondasi 1 dan pondasi 2. Pondasi ketiga adalah terbiasa memaknai kitab. Nanti panduannya akan kami buatkan video sendiri. Ini video sekarang ini hanya khusus untuk menjelaskan 3 pondasi saja. Yang jelas pondasi ketiga ini yaitu terbiasa memaknai kitab, itu nanti akan ada video sendiri. Panduannya bagaimana cara memaknai, memberi makna dalam kitab kuning itu bagaimana, cara penulisannya bagaimana,
akan dipandu tata caranya. Setelah antum bisa, baru nanti akan ada video memaknai dari kami di kitab praktek itu. Di kitab takrib praktek itu nanti akan ada video memaknai dari kami. Ketika melihat video itu, antum memaknai di kitabnya. Setelah tahu cara memaknai, baru setelah itu antum selesai maknanya, antum menyetorkan baca makna. Baca kitab kosong yang sudah ada maknanya disetorkan kepada saya lewat video call. Nah, ketika 3 ini sudah antum kuasai, sudah terbiasa membaca kitab yang ada di buku praktek, sudah bisa hafalan sorof atau tasrif yang ada di buku Anakku Pintar Tasrif, dan sudah bisa terbiasa memaknai kitab, antum nanti menyetorkan kepada saya lewat video call. Ternyata antum sudah bisa membaca makna faslun utawi iki iku. Itu kalau yang bahasa Jawa. Nanti insya Allah doakan akan kami buatkan tata cara memaknai yang bahasa Indonesia faslun. Adapun ini adalah fasal kitabut toharoti. Adapun ini adalah kitab menerangkan bersuci. Nanti akan kami pandu juga. Namun panduan ini bisa antum kerjakan setelah pondasi pertama dan pondasi kedua selesai. Setelah antum sudah lulus tes dari 3 pondasi ini, baru antum sudah siap untuk dicekokin, untuk diisi ilmu baca kitab. Kalau antum belum menguasai ini 3 hal ini, maka kami tidak bisa mencekoki antum ilmu baca kitab. Jadi ini dipasrahkan kepada antum. Sudah menjalani tugas ini apa tidak? Nanti yang menentukan sudah menjalani apa tidak, tes dari kami. Ya, kami doakan antum harus semangat. Harus semangat, ini repot. Susah bagi antum, apalagi antum yang ada kesibukan dalam pekerjaan atau ada kegiatan lain. Tapi kalau ini tidak antum kena, maka tidak dijamin antum akan bisa baca kitab. Seperti itu, kami doakan semoga lancar perjalanan antum dalam mempersiapkan pondasi-pondasi ini untuk menjemput ilmu baca kitab, sehingga dari ilmu baca kitab itu antum bisa mengetahui mana hukum yang benar, mana hukum yang salah. Karena hanya orang yang bisa baca kitab yang akan bisa mengetahui ini hukumnya apa, ini hukumnya haram, apa ini hukumnya boleh, apa ini hukumnya halal atau makruh. Saya doakan semoga antum bisa. Nanti ketika sudah 3 pondasi ini antum benar-benar siap, hubungi nomor yang telah antum punya waktu nomor saya waktu antum mendaftar sebagai pelajar program Ya Waladi itu. Mungkin sementara untuk video kali ini kami cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.